Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jemaah salat maghrib juga dilanjutkan dengan salat isya. Hafizahullah. Untuk sama-sama kita awali taklim kita, pengajian kita di malam hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu, nikmat umur, dan yang wajib sama-sama kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk merasakan manisnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah. Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan salat maghrib berjamaah, dan kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah salat maghrib yang telah kita kerjakan, khususnya ini secara umum semua amal-amal baik yang sudah kita kerjakan semuanya diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan yang terbaik kelak ketika di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari siksa api neraka. Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib hafizakumullah. Insyaallah kita malam ini akan mengkaji satu ayat saja. Satu ayat saja. Untuk yang membawa Al-Quran bisa dibuka Al-Qurannya surat At-Tur, surat ke-52 di ayat ke-21. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga, tidak hanya sekedar misalkan diberikan suguhan makanan, minuman, buah-buahan, tapi ada juga kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada penghuni surga selain istana, selain kenikmatan-kenikmatan yang lain, yaitu penghuni surga itu akan dikumpulkan kembali dengan keluarganya kelak ketika di surga. Ada satu kitab judulnya Rihlatul Ilal Jannah, Tamasya ke Surga, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Nanti di antara yang dilakukan oleh penghuni surga, nanti di surga itu ada pasar. Tapi pasar itu bukan kemudian untuk jualan terus dapat untung, tapi pasar itu dijadikan tempat untuk bertemunya penghuni-penghuni surga satu dengan yang lain. Termasuk juga nanti satu keluarga itu nanti akan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di surga. Surat At-Tur di ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim
syirik, terutama syirik yang syirik besar. Wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan juga anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi yang beriman tidak hanya dirinya saja, tapi anaknya, cucunya, semuanya itu juga beriman sama seperti mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Di antara maknanya Imam Mukaththir rahimahullah taala menerangkan bahwasanya orang-orang yang beriman ini mungkin ketika mereka di dunia masa hidupnya sudah habis, meninggal dunia, terpisah sementara, tapi nanti akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga kalau sama-sama beriman. Di antaranya Imam Mukaththir rahimahullah taala menerangkan ayat ini dengan sebuah riwayat dari Imam At-Tabrani bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, idza dakhala ar-rajulu al-jannata sa'ala 'an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi fa yuqalu innahum lan yablughu darajatan. Apabila seseorang itu masuk surga, maka ia ditanya tentang kedua orang tuanya, ditanya tentang istrinya, dan juga anak-anaknya. Maka dikatakan sesungguhnya mereka belum mencapai derajat seperti derajatmu ini, karena antara satu dengan yang lainnya amal itu tidak sama. Nah, karena amalnya ini tidak sama, ini diantara hikmahnya jamaah fidakumullah, orang masuk surga itu diantaranya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dia beriman. Tapi kenapa kemudian surga itu bertingkat-tingkatan? Tingkatan-tingkatan surga itu nanti yang menentukan dia diletakkan surga ini, diletakkan di surga ini, diletakkan surga ini, atau di puncaknya surga yaitu surga Al-Firdaus adalah berdasarkan amal-amalnya. Nah, ada orang kemudian amalnya tidak sama satu dengan yang lainnya. Harusnya ini tidak kumpul, tapi kemudian orang ingin berkata, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi qad amiltu li wa lahu. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku ini telah beramal untuk diriku dan juga untuk mereka. Makanya jamaah fidakumullah, bisa jadi yang hafal Al-Quran itu anaknya, yang hafal Al-Quran itu cucunya, tapi orang tuanya, mbahnya itu dapat keberkahannya. Kenapa? Karena sama-sama beriman dan ikut andil. Makanya kalau kemudian ada anak kita atau cucu kita ini menghafalkan Al-Quran, kalau memang bisa membersamai mereka, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian kamu tuh gak kuat ngomong, tapi jangan kemudian mematahkan semangat anak-anak kita, jangan kemudian mematahkan semangat cucu kita. Akuilah kesalahan kita, ini sudah tua, Mbah Isamin tok hafalis, tapi kamu hafalkan harus, kalau Mbah cuma hafal katakan baru juz 30 saja, kamu harus bisa 30 juz. Kasih semangat seperti itu supaya apa? Mbah ini juga dapat keberkahan dari putunya ini, dari cucunya ini, yang nanti cucunya ini akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mbahnya, orang tuanya nanti akan dikumpulkan bersama. Dan itu diantara makna alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan keluarganya yang sama-sama beriman nanti akan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang sama. Kemudian jemaah fidakumullah, yang menjadi pertanyaannya, apakah semua keluarga itu nanti otomatis akan berkumpul? Itu keinginannya, tidak hanya ngumpul bareng di dunia, tapi juga ngumpul bareng di surga. Itu harapannya. Kenyataannya belum tentu. Makanya kembali lagi, semua itu juga nanti tergantung amalnya masing-masing. Kalau kita lihat contoh
ada satu surat yang menerangkan tentang 3 karakteristik keluarga, yaitu di surat At-Tahrim, ada di juz ke-28, surat yang terakhir di juz ke-28, surat ke-66. Ada 12 ayat. Dari 12 ayat itu setidaknya menceritakan tentang 3 karakter keluarga. Satu karakter keluarga nanti terpisah di surat yang lain. Di antaranya di surat At-Tahrim di bagian awal itu menceritakan tentang keluarganya Rasulullah SAW. Ini harapannya jamaah kita. Ayahnya di surga, istrinya di surga, anaknya juga di surga. Rasulullah SAW karakternya itu harapannya. Yang jadi harapan kita semuanya, tidak hanya berkumpul dengan keluarga kita di dunia, tapi juga berkumpul lagi sama-sama di surga. Satu. Yang kedua, nanti jenengan bisa lihat ada di ayat ke-10 dan juga ayat ke-11. Kalau di ayat ke-10-nya tentang kisah keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut, suaminya Nabi Rasul. Nabi punya istri yang tidak nurut, salah satu istrinya. Jadi nggak cuma satu, tapi salah satu di antara istrinya Nabi Nuh itu ada yang tidak nurut. Termasuk juga salah satu di antara anaknya Nabi Nuh alaihissalam itu juga ada yang tidak nurut. Kalau dalam riwayat mungkin dengan dulu baca cerita itu di antara anaknya Nabi Nuh itu ada yang namanya Kan'an itu. Yang ketika banjir itu sudah sampai puncak gunung itu, Nabi Nuh berkata kepada anaknya ini, ya bunayya kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik kapal bersamaku untuk hari ini saja. Jangan mau bersamai, jangan ikut-ikutan dengan orang kafir, semuanya akan binasa. Kenapa? Karena doanya Nabi Nuh alaihissalam itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tada 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan dipakai doa itu Bapak Ibu. Ya, khawatir nanti kalau ini dikabulkan, wah, ludes habis. Nabi Nuh itu minta kepada Allah, Rabbi la tada 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu pun orang kafir di muka bumi ini, melainkan semuanya dibinasakan. Termasuk istri, salah satu istri dan salah satu anaknya Nabi Nuh ikut. Nah, ketika Nabi Nuh alaihissalam di surat Hud ayat ke-45 itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keluh kesahnya, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabbku, ini anakku ya Allah, ini anakku, dan ini bagian dari keluargaku. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, janjimu itu benar ya Allah. Maksudnya ingin dikumpulkan lagi dengan anaknya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, ayat 46 surat Hud? Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innahu amal ghairu shalih. Wahai Nuh, itu anakmu itu bukan dari bagian dari amal shalih. Makanya Nabi Nuh alaihissalam mungkin di dunia dia berkumpul dengan istrinya ini, kemudian berkumpul dengan Kan'an ketika di dunia, tapi di akhiratnya terpisah. Dua. Yang ketiga yaitu keluarganya Fir'aun. Ternyata Fir'aun itu punya istri yang soleh. Namanya sinten? Asia. Kalau Aisyah istrinya Rasulullah, tapi kalau Asia istrinya Fir'aun. Asia bintu Muzahib. Tidak hanya sekedar istrinya Fir'aun ini jadi wanita yang salihah, tapi Rasulullah SAW sampaikan tentang Asia, keutamaannya adalah satu di antara 4 wanita terbaik yang ada di surga. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyampaikan khairu nisa'i ahlil jannah.
keempat nama ini. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Rasulullah. Yang kedua Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatimah anaknya Nabi Muhammad. Itu tadi yang kita harapkan. Suaminya di surga, istrinya di surga, anak-anaknya juga di surga, ini harapannya. Yang ketiga Maryam bintu Imran. Dan yang keempat Asia bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Asia bintu Muzahim istrinya Fir'aun. Jadi memang jamaah kita Allah, karena ini pelajarannya buat yang perempuan, buat ibu-ibu. Karena bisa jadi jenengan itu jalan ke surganya itu ternyata tidak jauh-jauh. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat suami, ternyata suaminya modelnya mirip-mirip kayak Fir'aun. Kalau kayak gitu, ya sabar. Sabar sebagaimana Asia bintu Muzahim ketika dicerca, kemudian disiksa sama Fir'aun. Asia bintu Muzahim itu hanya sekedar bisa mengatakan Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmid dhalimin. Asia itu hanya sekedar ketika disiksa sama suaminya sendiri. Kalau sekarang KDRT lah. Cuma kan kalau dulu belum ada pengadilan agama, mungkin kalau ada pengadilan agama Asia datang ngajukan gugatan. Tapi kalau ini nggak ada, nah suaminya ada, terus tambah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi tidak selalu ibu-ibu ini, tidak selalu kebahagiaan itu ada di istana, fasilitas. Jadi kan kalau disukani tawaran, pilih mana? Tinggal di rumah gede, biasa-biasa saja, mungkin melarat, tapi suaminya solih. Atau yang kedua, tinggal di istana dengan semua fasilitas, mau ganti perhiasan setiap hari bisa, tapi dapat suami model Fir'aun. Pilih mana? Mesti gitu, nyari pilihan yang ketiga. Di istana dapat semua fasilitas, suaminya solid. Ya kalau kayak gitu siapa yang nggak mau? Ya. Tapi kan yang namanya kehidupan ya sudah, kita hanya sekedar menjalani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Itu tadi ujian manusia itu beda-beda. Nah ternyata Asia itu nanti ketika di akhirat berada di surga, karena memang requestnya itu langsung, permintaannya, doanya itu detail, minta sama Allah, Rabbi ba'nini indaka baitan fil jannah. Ya Allah, mohon bangunkan aku istana, yang istana ini di sisimu ya Allah. Jadi surganya Asia itu langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak main. Di antaranya itu karena memang Asia itu didolimi, dan doa orang yang didolimi mustajab. Jadi kalau misalkan didolimi sama suami, misalkan, waliyatubillah, ya. Tapi itu dapat kesempatan. Artinya Allah ingin memberikan doa yang mustajab. Dia sabar memang ujian seperti itu. Suaminya Fir'aun ada di neraka, tapi istrinya berada di surga. Ada tipikal yang ketiga seperti itu. Ada tipikal keluarga yang keempat. Nah, ini ada di surat Al-Lahab. Bentak gambarnya yang keempat. Ya. Kumpul di dunia, kumpul lagi di neraka. Siapa? Abu Lahab dan wamra'atuhu hammalatal hatab, bersama istrinya itu. Jadi tidak hanya sekedar berkumpul Abu Lahab dengan istrinya di dunia, tapi juga ketemuan lagi bukan di surga, tapi di neraka. Kita nggak bahas yang keempat, nggak bahas yang ketiga dan kedua, tapi kita bahas yang pertama, yaitu harapan semua keluarga Muslim, yaitu tidak hanya berkumpul bersama di dunia, tapi juga berkumpul bersama di surga. Nah, pertanyaannya, caranya gimana? Harapan ada, tapi kan harapan kalau tidak ada ikhtiarnya, terus kepingin, ternyata enggak terjadi. Nah, harapannya bagaimana? Di surat
At-Tahrim itu ada 12 ayat. Kuncinya ada di tengah-tengahnya. Dari tengah-tengahnya itu ada 3 huruf yang menjadi kunci utamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim di ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ada kata-kata ku, qaf, wawu, alif. Perintahnya cuma itu saja, 3 huruf. Ku, jagalah, peliharalah siapa? Anfusakum, pertama diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari siksa api neraka. Mukhatabnya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Dari orang-orang yang beriman, yang pertama yang ditekankan adalah anfusakum. Domirnya kembali ke mudzakkar. Artinya perintah utamanya ini dibebankan kepada para laki-laki yang menjadi tugas utamanya. Tugas utamanya 1, menjaga dirinya, yang kedua keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 2 ya tambah lagi. Kalau anaknya 3 ya tambah lagi tugasnya. Itu kalau istrinya 1, kalau istrinya 2 tambah lagi tugasnya. Kalau 3 ya tambah lagi. Jadi jangan hanya sekedar kepingin, ingat yang namanya keinginan nanti juga seiring dengan bebannya. Allah Ta'ala perintahkan kepada laki-laki, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naran, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka, yang pertama adalah an-nas, manusia. Yang namanya manusia di sini sifatnya masih umum. Bisa jadi dari kalangan orang kafir, bisa jadi dari kalangan ada orang-orang yang beriman kepada Allah, tetapi ketika ditimbang amalnya ternyata yang lebih berat dosanya daripada pahalanya. Makanya jamaah fitrahullah, bahan bakarnya neraka itu selain dari kalangan manusia, ada dari kalangan batu juga. Manusia ada yang kekal, ada yang sementara. Sekalipun sementara ya sebenarnya nggak usah arep-arep ke sana lah, jangan. Ya, nggak kebayang, karena siksaan neraka yang paling ringan saja yang Nabi Muhammad sampaikan, dipakaikan terompa, kemudian ketika dipakaikan terompa itu isi kepalanya itu mendidih. Kalau isi kepalanya itu mendidih, bagian luarnya bagaimana? Kita nggak bisa bayangkan. Ya, makanya nggak usah angan-angan punya kesana lah, berkeinginan kesana, tak ngicipi saja. Nah, tapi yang ditekankan, yang kami tekankan di sini jamaah fitrahullah, kalau kemudian kita ingin masuk surga sekeluarga, jaga 3 huruf ini, ku, qaf, waw, alif. Menjaga diri kalian dan juga keluarga kalian jangan sampai jadi bahan bakar api neraka. Menjaganya bagaimana? Diterangkan oleh para ulama, diantaranya nomor 1 adalah menjaga dengan agama kita. Supaya tidak jadi bahan bakar api neraka, agama kita ini harus benar. Seringkali jamaah fitrahullah yang kita dengar, anak durhaka sama orang tuanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang tua itu durhaka kepada anaknya. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu didatangi oleh seorang ayah, ngadukan
orang ngelus anaknya rusak, durhaka, semacam-macam. Kemudian didatangkannya, panggillah anakmu sini, disidang anaknya. Benar, kamu melakukan gini keburukan ini. Ya. Tapi kemudian anaknya ini menyampaikan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apakah bisa orang tua itu durhaka sama anaknya? Bisa. Umar kemudian menyampaikan, bagaimana kemudian orang tua itu bisa menjadi durhaka kepada anaknya? Di antaranya Umar menyampaikan, kalau dia tidak memberikan, satu, memilihkan ibu yang baik. Yang kedua, tidak memberikan nama yang baik. Dan yang ketiga, wala yu'allimuhul kitab, dan tidak mengajarkan Alkitab, tidak mengajarkan agama yang benar. Itu orang tua sudah durhaka sama anaknya. Kemudian anak ini menyampaikan, wah, ketahuilah Amirul Mukminin, ayahku ini memilihkan ibu untukku dari kalangan Majusi yang nyembah api. Kemudian dia memberikan nama kepadaku, nama yang buruk. Kemudian wala yu'allimuhul kitaba illa harfan, dan orang tua itu ini enggak mengajarkan Al-Qur'an sedikit pun, sekalipun satu huruf itu enggak mengajarkan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada ayahnya ini, jika tashku ukuka ibnan wa qad aqadta, engkau datang mengadukan anakmu yang durhaka, padahal kamu lebih dulu durhaka kepada anakmu. Dan engkau mengadukan keburukan anakmu, padahal kamu yang lebih dulu berbuat buruk kepada anakmu. Jadi sebelum nanti anak kita itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Allah, kita dulu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah benar belum ketika mendidik anak ini? Nomor satu, dididik dengan agamanya. Bagaimana cara mendidik? Baik diri kita, kemudian anak-anak kita, istri kita, pendidikan agama yang baik itu bagaimana? Yang paling gampang saja konsepnya secara utuh mulai awal sampai akhir ada di surat Luqman, mulai ayat ke-12 sampai ayat yang ke-19. Dari ayat ke-12 sampai 13 itu yang pertama diajarkan orang tua mendidik anaknya, pertama mengajarkan tentang tauhid. Nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Nomor satu yang diajarkan pertama adalah tentang ketauhidan dulu. Sholat nanti dulu diajarkan dulu, dikenalkan dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dulu, dikenalkan dulu apa itu syahadat la ilaha illallah, apa hak-haknya, apa yang nanti terjadi kalau kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan, sehingga apa, ibaratnya bangunan pondasinya ini sudah kuat. Kalau pondasinya ini sudah kuat, mau diletakkan bangunan sekuat apapun, seberat apapun, itu sudah siap. Kalau syahadatnya itu sudah kuat, pondasinya itu kuat, jangankan untuk meninggalkan sholat, mau ngomong sesuatu yang buruk saja dia nggak berani. Kenapa? Oh, ada haknya Allah yang dilanggar. Mau nunda sholat, mikir lagi. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan dia nikmat yang sangat banyak, dan wujud mensyukuri nikmat itu adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga negeri ini, jemaah Allah, ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bernama kemerdekaan, ya harus disyukuri. Itu amanah undang-undang. Ya. Kenapa kemerdekaan ini? Berkat rahmat Allah. Cara mensyukurinya gimana? Ketika misalkan kita ingat ini 17 Agustus, momen kemerdekaan, cara mensyukurinya gimana? Biarkan manggung orkes itu, bukan gitu ya. Nah itu, ya. Bersyukur gak gitu caranya. Caranya bersyukur
berterima kasih kepada Allah, menguatkan lagi ketauhidan kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Mendidik diri kita, istri kita, anak-anak kita, yang pertama pendidikan tentang ketauhidan. Kemudian di ayat yang berikutnya menerangkan mendidik anak-anak kita di ayat 14 sampai 15 diajarkan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk diantaranya sopan santun, adabnya sama orang tua itu sudah diajarkan, memberikan contoh. Nah, diantaranya Imam Al-Qadir rahimahullah taala ketika menerangkan ayat ke-6 dari surat At-Tahrim itu, beliau menyampaikan bagaimana orang tua ketika mendidik anaknya akan mendidik sholat, bukan memerintahkan. Rasul tidak mengatakan seperti itu, tetapi Rasul perintahkan muru auladakum bis-sholat, ajaklah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat, bukan perintahkan. Kalau perintahkan kan kesannya gini, nak sholat toh, misalnya anaknya sholat, orang tuanya bisa jadi tidak, orang tuanya lihat TV, gini anaknya suruh sholat. Tapi kalau diajak berarti orang tua bersama anaknya sama-sama mengerjakan sholat. Itu perintah dari Rasulullah. Muru auladakum bis-sholat wahum abna sab'i sinin, ketika usianya itu 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun dididik terus, katakan sampai 10 tahun, kok ternyata ada sedikit beresetnya, wadribun, kata Rasul, pukullah ketika usia 10 tahun kemudian masih nggak mau sholat. Tapi kan sudah dididik lama, mulai dari kecil sudah dibiasakan melihat sholat. Ketika usianya 7 tahun sudah diajak untuk sama-sama mengerjakan sholat. Kemungkinan untuk meninggalkan sholat kalau tarbiyahnya, pendidiknya yang benar itu agak sulit. Kalaupun bereset, yang bereset sedikit. Makanya mendidik anak itu ketika masih kecil itu seperti mengukir di atas batu. Kalaupun ada rusak-rusaknya itu gampang untuk